Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya percaya di akhir bulan ini dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang baru. Itu semua karena penyertaan Tuhan, amin. Sama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di tempat ini untuk terus semangat untuk memuji Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Haleluya, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih kalau Engkau baik buat setiap kami. Penyertaan-Mu Tuhan sungguh nyata buat kami ya Bapa. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih boleh sehat, kami masih boleh kuat ya Tuhan. Kami masih boleh punya Tuhan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Itu semua sungguh karena Engkau baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan hati kami Tuhan, yang sungguh Tuhan mau menyenangkan Engkau, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan, kami mau naikkan pengagungan kami kepada-Mu ya Bapa. Sebab Engkau mulia Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan. Dan biar sungguh Tuhan, Tuhan bebaskan setiap roh kami ya Bapa. Biar kami boleh Tuhan, bebas Tuhan dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami gak terikat Tuhan oleh apapun Tuhan Yesus. Tapi kami boleh lepas Tuhan. Lepas Tuhan dalam menyembah-Mu Tuhan. Lepas Tuhan dalam memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar nama-Mu Tuhan ditinggikan dan disenangkan di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama mulai naikkan sembah-Mu sama Tuhan. Mulai naikkan syukur-Mu sama Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Dia takkan pernah berubah saudara. Walau bumi bergoncang, segala sesuatunya gak pernah pasti saudara. Tapi ada satu pribadi yang pasti. Ada satu pribadi yang pasti bersama-sama dengan setiap kita saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Dan Dia sudah baik saudara buat setiap kita. Dia berikan Roh Kudus-Nya dalam setiap hati kita saudara. Dia berikan Roh Kudus-Nya untuk menghibur setiap kita. Di setiap kamar kami
pujian ini lebih lagi. Katakan, Roh Kudus hadir di sini. Kali di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja,
tanganmu saudara, nyatakan di hadapan Tuhan, katakan, yes. Jiwaku dalam tangan sayapmu, yes Tuhan, menembus awan kelabu saat ini, ya ini kami Tuhan, oh ku rindu dekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikutimu di rencanamu, Yesus, Yesus Tuhan Rajaku, mengikutimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa buat hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Di tempat-tempat setiap kami berada Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau bersama dengan kami ya Bapa. Tuhan, tiba saatnya ya Bapa, kami mau menaikkan setiap pujian syukur kami Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar sungguh Tuhan, puji-pujian ini Tuhan boleh menyenangkan Engkau Tuhan, boleh berbau harum Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bebaskan roh kami Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kita percaya saudara, kalau kita nggak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Karena kita percaya Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatunya buat setiap kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Segalanya
lagi kita memuji Tuhan saudara. Amin. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Serahkan, kau dahsyat Tuhan, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagiku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana saudara? Maka sudah selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Sekali lagi ya saudara, kita belajar lagu ini sama-sama. Jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga hidupku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Ini pujian kami Tuhan. Biar hari-hari ini kami menjadikan namamu sebagai tempat yang pertama di hati kami Tuhan. Dan ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama kasih hidupku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Di tempat pertama. Sama-sama kasih setiap tepuk tanganmu Tuhan buat Tuhan saudara. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan saudara. Dan biar lagu ini bisa menjadi doa setiap kita. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau tepang tanganku.
jatuh, Kau topang tanganku. Engkau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan, aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sama-sama saudara nyatakan pujian ini dari awal. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Engkau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Biar Bapak Ibu Saudara boleh nyatakan pujian ini dengan iman, saudara. Amin. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara boleh nyatakan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Yes, Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sama-sama dengan bangkit berdiri, nyatakan sama Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat Betani Haleluya, Serpong dan Bekasi yang sangat diberkati dan dikasihi Tuhan. Ingat moto kita, percaya aja, tiba-tiba ada aja.
Puji Tuhan, senang saya Pendeta Agus Tutan bisa dipercayakan untuk melayani jemaat kembali secara online. Terima kasih Bu Gembala dan tim pengembalaan untuk kesempatan dan kepercayaan diberikan kepada saya. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang urapan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa yang Bapa sudah berikan kepada kami. Kami mau duduk diam mendengarkan sabdamu, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, kau urapi hamba-Mu, kau penuhi hamba-Mu dengan kuasa, dengan wibawa otoritas ilahi. Hamba berdoa biar firman ini powerful, dahsyat, hebat, memberkati semua jemaat-Mu, menguatkan mereka, menuntun mereka, membawa kemenangan bagi setiap mereka. Kami tundukkan semua pikiran, kami taklukkan semua pikiran untuk fokus kepada kebenaran-Mu. Berkati kami ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam minggu ini saya diberikan beban oleh Tuhan untuk berbicara tentang urapan, tentang anointing. Saya merasa memasuki tahun 2022 yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan masalah, yang penuh dengan pergumulan. Kita membutuhkan urapan Tuhan menyertai dan memenuhi hidup setiap kita. Mari kita baca firman Tuhan. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38 menulis demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kalau kita pelajari, nama Yesus adalah Kristus. Arti kata Kristus adalah the anointed one, yang diurapi. Yesus saja yang adalah anak Allah yang menjelma menjadi manusia, itu perlu diurapi oleh Roh Kudus dalam memenuhi panggilan Tuhan atas hidupnya. Apalagi kita, saudara sekalian. Hari-hari ini saya merasa kuat dalam hati saya bahwa sebagai orang percaya kita butuh urapan Roh Kudus menyertai dan memenuhi hidup setiap kita. Apakah urapan itu? Urapan itu adalah favor yang Roh Kudus berikan. Power, kuasa yang Roh Kudus berikan. Present, penyertaan hadirat Roh Kudus, skill, ability, kemampuan, kesanggupan yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu, pasti Tuhan akan memperlengkapi kita dengan urapan. When God call you to do something, He will equip you with anointing. Ketika Tuhan memanggil kita untuk masuk dalam peperangan secara rohani, Tuhan tidak membiarkan kita berperang tanpa senjata, tapi Tuhan memberikan kita perlengkapan urapan yang membuat kita bisa mengalahkan si jahat dan membuat kita bisa memperoleh kemenangan. Ketika Tuhan memanggil saudara dan saya melayani Tuhan, Tuhan memberikan kita perlengkapan, yaitu urapan, untuk kita sanggup melayani Tuhan dengan kekuatan Allah, dengan kesanggupan Allah, dan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Ketika Tuhan memanggil saya untuk melayani, saya diurapi oleh Tuhan. Karena itu panggilan Tuhan dalam hidup saya. Mungkin Anda mendapat panggilan bukan sebagai pendeta, tapi Anda panggilannya sebagai seorang pengusaha yang ada di marketplace, yang ada di dunia bisnis, di dunia sekuler. Kita butuh diurapi Tuhan dalam bisnis kita. Mungkin Anda seorang karyawan, seorang profesional. Kita butuh diurapi Tuhan dalam profesi kita, supaya profesi kita diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dan kita melihat kemenangan, terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kita. Atau mungkin Anda adalah ibu rumah tangga biasa. Kita butuh urapan Tuhan
menyertai Anda dalam melakukan fungsi Anda sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak Anda. Saya tahu menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri itu tidak mudah. Banyak tanggung jawabnya, banyak fungsinya saudara sekalian. Saya lihat dari istri saya rasanya nggak sanggup kalau jadi wanita. Karena wanita itu multifungsi, multitasking, keren banget. Semua bisa, memasak bisa, ngajarin anak matematika bisa, antar sekolah bisa, cuci bisa, semua bisa. Itu wanita multitasking, benar-benar hebat. Dan untuk melakukan tanggung jawab fungsi itu, para wanita, para ibu-ibu membutuhkan urapan Tuhan. Apapun panggilan Tuhan dalam hidup Anda, Tuhan akan memperlengkapi Anda dengan urapan. Dengar ya, urapan itu bukan untuk gagah-gagahan. Urapan itu bukan untuk sok-sokan. Sayalah Agus Sultan yang diurapi. Bukan. Urapan itu diberikan Tuhan kepada kita untuk kita bisa memenuhi panggilannya dalam hidup kita. Yesus diurapi. Besaleel Anda baca di Alkitab. Dia diurapi untuk membuat perabotan bait suci yang begitu detail, yang begitu rumit. Tapi Tuhan memberikan dia urapan. Tuhan memberikan dia kesanggupan, kemampuan untuk melakukan itu. Apapun panggilan Anda tidak usah takut. Pasti ada urapan Tuhan menyertai Anda. Tadi kita belajar apakah itu urapan. Saya mau bahas secara lebih detail lagi. Yang pertama saya katakan tadi, urapan adalah favor, perkenanan yang Roh Kudus berikan kepada kita. Urapan adalah special blessing, berkat Tuhan yang spesial yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita nggak minta, yang kita nggak doakan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan dan kesalehan kita. Bukan. Ini favor Tuhan. Berkat Tuhan yang spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Saudara sekalian, kita nggak minta urapan. Tapi Tuhan memberikan urapan secara gratis, secara cuma-cuma. Makanya Anda tidak perlu berjuang untuk memperoleh urapan. Anda tidak perlu berusaha untuk memperoleh urapan. Urapan itu diberikan Tuhan, disediakan Tuhan ketika kita melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Anda dipanggil untuk melayani, maka ketika Anda mulai melayani, urapan Tuhan menyertai Anda. Urapan Tuhan memberikan Anda kuasa, memberikan Anda kemampuan, kesanggupan untuk melayani dengan luar biasa. Saya ini orang pemalu dulu. Pemalu, gak berani ngomong depan orang, gak berani. Saya sangat pemalu, saya dulu minder, rendah diri, saudara sekalian. Nah, Tuhan luar biasa. Tuhan mengubah saya dari orang yang pemalu menjadi orang yang mungkin malu-maluin saudara. Orang yang berani berbicara di depan ribuan orang. Saya juga kadang-kadang heran dengan diri saya. Saya bukan orang yang fasih lidah. Saya bukan orang yang suka bicara. Saya ini aslinya pendiam saudara sekalian. Tapi urapan Allah, kemampuan ilahi Tuhan berikan kepada saya supaya saya mampu untuk melakukan panggilan saya untuk berkhotbah. Mungkin Anda dipanggil sebagai pemimpin dan Tuhan akan mengurapi Anda dengan urapan kepemimpinan yang luar biasa. Yang kedua, apakah itu urapan? Urapan adalah the power, kuasa, kekuatan, tenaga, energi yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa supranatural yang dahsyat yang Tuhan berikan kepada kita. Yesus, Alkitab berkata, dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Dia melepaskan orang, dia menyembuhkan orang sakit. Ini kuasa dari mana? Kuasa supranatural itu datangnya dari Tuhan karena ada urapan Allah atas kehidupan Yesus. Saya mengalami itu ketika satu hari saudara, saya melayani sebuah retreat. Dan di retreat itu ada seorang teman pendeta, dia berkhotbah tentang pelepasan.
Dan dia tidak cuma berkhotbah tentang pelepasan, tapi dia melakukan praktek doa pelepasan. Dan ada banyak anak-anak muda yang ikut retreat itu mengalami kelepasan yang luar biasa, mengalami manifestasi yang luar biasa. Wah, ada yang jerit-jerit, ada yang nangis-nangis, ada yang mungkin jungkir balik, ada macam-macam saudara. Nah, ada seorang anak yang begitu kuat roh jahatnya, gak bisa lepas. Sudah dicoba oleh teman-temannya berdoa, gak bisa. Akhirnya saya diminta bantuan. Jujur awalnya saya ngeri saudara. Kenapa? Karena ini pengalaman pertama kali saya ngusir setan. Saya khawatir jangan-jangan bukan setan yang lari. Jangan-jangan saya yang lari saudara sekalian. Tapi satu hal saya yakin ada urapan Tuhan atas hidup saya. Ada urapan Tuhan menyertai dan memenuhi saya. Dan benar saja. Anak itu diasingkan ke sebuah ruangan. Dia dipindahkan ke sebuah ruangan. Dan waktu saya masuk di ruangan itu saudara, dia berteriak, jangan dekat, jangan dekat, panas, panas, silau, silau. Saya kaget, kok dia bisa berteriak kepada saya, jangan dekat, silau, panas, panas. Nah saya yang tadinya gak yakin, jadi yakin banget, jadi pede banget. Itulah urapan Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya tengking itu roh jahat, rohnya ngomong. Rohnya bilang, saya tidak mau keluar, saya tidak mau keluar. Nah anak ini tiba-tiba karate saudara. Dia karate, tiba-tiba dia break dance. Tiba-tiba dia manifestasinya begitu kuat. Sehingga teman-temannya gak sanggup untuk memegang dia. Terus rohnya bilang gini, oke saya keluar. Saya masuk ke anak-anak ini katanya. Nah dia tuju anak-anak yang pegang anak muda ini. Semuanya takut, semuanya satu demi satu permisi ke toilet. Tinggallah saya dengan anak ini berdua. Wow. Saya bilang ini serem juga ini. Dan ini pengalaman pertama kali saya melayani pelepasan. Tapi urapan Allah menyertai saya. Saya tengking itu roh jahat. Saya tengking itu roh jahat. Tiba-tiba dia bermanifestasi. Dia nyanyi lagu El Condor Pasa. Dan waktu saya pelajari saudara, El Condor Pasa lagu penyembahan kepada setan. Nah saudara sekalian dia manifestasi, dia nyanyi. Kemudian dia buat tindakan karate. Kuda-kuda karate. Dan kemudian dia mau pukul saya. Nah untung pada waktu itu saya buka mata. Jadi saya menghindar saudara sekalian. Begitu saya menghindar, kena itu bantalan kursi saudara. Bantalan kursi yang dari kayu itu patah. Patah saudara sekalian. Begitu kuatnya tenaga anak ini. Puji Tuhan akhirnya dia bisa lepas. Dia lelah, dia capek dalam pergumulan itu. Setelah dia tenang saya tanya. Apa yang kamu rasakan? Pelong om, pelong. Aduh rasanya damai banget. Rasanya lega banget. Rasanya sebuah beban saya terangkat semuanya. Terus saya tanya, kenapa tadi kamu bilang panas? Kenapa kamu bilang silau? Kenapa kamu bilang jangan dekat? Dia bilang tahu gak om? Waktu om masuk ke dalam ruangan itu terang sekali. Dan panas sekali. Saya sampai silau om. Dan luar biasa. Saudara sekalian itulah urapan. Ada kuasa Allah, kuasa supranatural. Tuhan lengkapi dalam hidup kita untuk kita boleh melayani Dia. Tanda-tanda ajaib akan terjadi. Kuasa-kuasa supranatural akan dinyatakan melalui pelayanan, melalui hidup kita. Yang ketiga saudara sekalian, urapan itu adalah the presence, penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan. Saudara ketika Tuhan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu, Anda tidak dibiarkan sendiri. Ada Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus kan ada di dalam kita. Indwelling spirit. Dia tinggal di dalam kita dan dia menyertai hidup kita di dalam setiap panggilan yang Tuhan inginkan kita lakukan. Saudara sekalian ada penyertaan Tuhan. Ada hadirat Tuhan bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel, Allah beserta kita di masa lalu, Dia Allah beserta kita di masa sekarang, dan Dia Allah beserta kita di masa depan kita. Kita gak usah takut sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita di dalam panggilan kita. Dan yang keempat, urapan itu adalah skill, ability, kesanggupan, kemampuan, keahlian yang Roh Kudus berikan kepada kita untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita.
Saudara sekalian, saya dengan istri orang yang tidak pinter tentang dunia YouTube. Kita bukan ahli videografi, kita bukan ahli yang desain-desain, nggak pernah kita lakukan itu. Tapi hebat, selama pandemi ini saudara, Roh Kudus mengurapi istri saya. Memberikan keahlian saudara untuk bisa videografi, untuk bisa membuat thumbnail dengan desain-desain grafis yang tadinya dia nggak ngerti sama sekali. Yang tadinya dia buta hal ini. Tapi ada skill, ada ability, ada kemampuan yang Roh Kudus berikan untuk sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan. Nah saudara sekalian, ingat ya sekali lagi, urapan itu for a purpose. Ada tujuan Tuhan memberikan kita urapan supaya kita boleh memenuhi panggilan Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Yesus diurapi dan dia melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam pelayanannya sebagai manusia di bumi ini. Kalau kita baca di Alkitab, Daud juga diurapi saudara. Daud diurapi 3 kali saudara sekalian. Nah urapan Allah inilah yang membuat roh jahat yang ada pada Saul itu lari. Keluar saudara sekalian. Ketika Daud bermain kecapi dengan urapan, maka roh jahat itu kabur. Para pemain musik, main musik dengan urapan. Jangan main musik hanya sekedar profesi saja. Jangan main musik hanya sekedar jadwal pelayanan saja. Jangan main musik hanya supaya dapat fulus, dapat duit. Tapi bermainlah musik dengan urapan seperti Daud. Maka kita akan melihat kesembuhan terjadi. Mukjizat terjadi. Orang-orang mengalami kelepasan yang luar biasa. Saudara sekalian, Daud bermain musik, dia nggak bermain musik biasa, tapi ada urapan Tuhan menyertai. Dan roh jahat itu kabur saudara sekalian. Dengan urapan Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat. Apapun Goliat dalam hidup Anda, urapan Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Urapan Tuhan memberikan keberanian kepada kita untuk kita bisa menghadapi tantangan yang berat, masalah yang berat dalam hidup kita. Kita nggak takut tuh, kita nggak kecut tuh, kita nggak tawar hati tuh. Urapan Allah membangkitkan semangat dan keberanian kepada kita. Perhatikan saudara, Daud yang berlari mendekati Goliat loh saudara. Daud berlari mendekati Goliat. Dia nggak takut. Nah spirit keberanian ini kita akan dapati di dalam urapan. Tantangan kita mungkin tidak mudah di tahun 2022 ini. Tapi kita butuh urapan yang memberikan kita keberanian, semangat untuk kita mengalahkan setiap Goliat, setiap raksasa dalam hidup kita. Dan urapan inilah salah satu yang menyebabkan Daud dipromosikan. Dari gembala kambing domba menjadi gembala atas Israel. Menjadi gembala atas bangsa Israel. Saudara sekalian, urapan bisa membuat Anda dan saya dipromosikan Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Orang yang diurapi itu bisa dilihat loh. Orang yang diurapi itu kita bisa rasa, kita bisa ketahui. Daud diurapi 3 kali. Yang pertama dia diurapi oleh Samuel. Pada waktu dia berumur 15-16 tahun saudara sekalian. Nah ini urapan berbicara tentang masa depan Daud. Berbicara tentang destiny Daud. Saya sebut ini prophetic anointing. Urapan kenabian yang menunjukkan nanti Daud jadi apa. Nah saudara sekalian, Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Tapi apakah Daud langsung menjadi raja? Tidak saudara, dia kembali kehidupan rutinnya, dia kembali kepada kehidupan normalnya sebagai gembala kambing domba. Makanya perhatikan, anointing is not appointing. Bukan berarti Anda diurapi langsung terjadi, langsung tergenapi. Bukan berarti karena Daud sudah diurapi jadi raja, besok dia langsung jadi raja. Enggak saudara. Dia masih perlu kembali dalam proses Tuhan. Dia masih perlu mengalami training Tuhan sampai waktunya tiba, dia siap saudara sekalian. Banyak orang-orang, anak-anak muda tamat dari sekolah Alkitab, merasa sudah punya ilmu, merasa sudah punya urapan, masuk ke medan pelayanan, dan ternyata apa yang mereka lihat berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Kenapa saudara? Sekali lagi, waktu Anda diurapi bukan berarti itu Anda langsung jadi seperti apa yang dinubuatkan.
Memang Daud akan jadi raja, tapi not now, bukan sekarang. Dia harus kembali dalam proses training Tuhan. Dia belum siap, belum waktunya, masih terlalu muda, saudara sekalian. Ada banyak anak-anak muda, hamba-hamba Tuhan, tidak mau melewati proses, tidak mau di-training oleh Tuhan. Tuhan harus bentuk kita. Musa dibentuk Tuhan 40 tahun di padang gurun. Yusuf di-training, dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, di rumah Potifar, di penjara 14 tahun lamanya. Saudara sekalian, tunggu waktunya, sabar. Nubuatan destinimu pasti akan terjadi. Urapan akan membawa saudara kepada destiny saudara, kepada tujuan hidup setiap kita. Maka dari itu kita harus tahu nih, apa tujuan Tuhan dalam hidup kita, apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Daud diangkat, diurapi menjadi raja oleh suku Yehuda. Ini urapan imamat, priesthood anointing, saudara. Urapan untuk melayani. Nah, Tuhan memanggil kita, saya katakan tadi, untuk melayani. Dan Tuhan luar biasa menyertai kita dengan urapan. Yehuda artinya puji-pujian. Saudara sekalian, ketika kau memuji-muji Tuhan, urapan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidupmu. Makanya jadilah orang-orang yang suka memuji Tuhan. Jadilah orang yang senang memuji-muji Tuhan. Anda tahu nggak? Tuhan itu menciptakan manusia itu tujuannya untuk kita memuji-muji Tuhan. Kita adalah instrumen ilahi yang hidup, yang diciptakan untuk memuji Tuhan. Tuhan tidak mau cuma alat musik yang memuji Dia, tapi Tuhan mau kita manusia memuji Dia. Lihat ya, Tuhan menciptakan manusia sama konsepnya dengan Tuhan menciptakan alat musik. Manusia diciptakan dengan disentuh dan ditiup. Alat musik juga disentuh dan ditiup, saudara sekalian. Nah, kalau alat musik bisa memuji Tuhan, apalagi kita manusia. Jangan berdalih deh, jangan pakai alasan. Saya nggak ngerti musik, suara saya fales, saya nggak emosional. Jangan pakai alasan itu. Saudara yang bernafas, mari memuji Tuhan. Daud diurapi jadi raja atas Yehuda. Yang ketiga, baru akhirnya Daud diurapi menjadi raja atas Israel. Ketika Saul sudah mati, saudara, Daud gak langsung jadi raja menggantikan dia. Anak Saul yang menggantikan dia, tapi dia gak pintar, gak becus. Akhirnya para tua-tua Israel meminta Daud untuk menjadi raja dan mengurapi dia menjadi raja. Saudara sekalian, urapan kepemimpinan. Ini yang namanya urapan raja, urapan leadership, urapan kepemimpinan. Untuk jadi pemimpin yang baik, kita harus diurapi oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mau lihat, apa sih power dari urapan? Apa sih fungsi dari urapan? Urapan memberikan kemenangan kepada setiap kita. Mari kita baca. Mazmur 20 ayat 7 menulis demikian. Sekarang aku tahu, aku yakin. Nah, ini penting. Kita harus yakin bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Haleluya. Dan menjawab doa-doanya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara sekalian, jadi orang yang diurapi tidak berarti kita tidak punya masalah. Kita tidak punya pergumulan, malah semakin diurapi pergumulan kita semakin berat. Masih ingat Daud, saudara? Ketika dia melayani Saul, dia bermain kecapi. Ketika Saul dirasuk oleh roh jahat, apa yang Saul lakukan? Dia melemparkan lembing kepada Daud, saudara sekalian. Ini mah urapan yang berbahaya. Daud hampir mati, saudara sekalian. Dilempar lembing oleh Saul. Seringkali iblis gak suka ketika Anda diurapi. Ketika Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, perhatikan. 5 raja orang Filistin bersekutu menjadi satu menyerang Daud. Kekuatan Filistin super power menyerang Daud ketika dia menjadi raja atas Israel. Semakin tinggi urapan Anda, semakin hebat urapan Anda, serangan iblis semakin luar biasa dalam hidup Anda. Semakin dahsyat dalam hidup Anda. Tapi percayalah, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita,
Tuhan memberikan kemenangan buat orang yang diurapinya. Kita harus yakin itu. Kita harus tahu itu. Makanya mata kita harus dicelikkan bahwa orang yang diurapi Tuhan akan memperoleh kemenangan. Diberi, saudara. Tuhan memberi, bukan kita minta. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan menyelamatkan kita dalam bahasa Inggris. Apapun masalah saudara, apapun pergumulan saudara, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan solusi, jawaban bagi orang yang diurapi Tuhan. Jujur, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan dalam hidup saya. Tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik buat saya. Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi saya. Bukan cuma kemenangan, tapi Alkitab berkata Tuhan juga menjawab doa kita dari surga. Ada kepastian, ada keyakinan. Orang yang diurapi doanya pasti dijawab Tuhan. Amin saudara. Makanya rajin berdoa, suka berdoa. Maka Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Dan dikatakan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Bukan cuma kemenangan, tapi kemenangan yang gilang gemilang. Victorious power. Ada kuasa kemenangan yang dahsyat oleh tangan kanan Tuhan. Bukan tangan kiri loh, tangan kanan Tuhan. Itu bicara tentang kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan. Tangan kanan selalu berbicara kuasa, selalu berbicara penyertaan, selalu berbicara perlindungan, selalu berbicara provisi, penyediaan yang Tuhan berikan, dan selalu berbicara promosi. Saudara sekalian, orang yang diurapi akan diberikan power. Orang yang diurapi akan disertai Tuhan. Orang yang diurapi akan dijagai, dilindungi Tuhan. Orang yang diurapi saudara akan dipromosikan oleh Tuhan. Orang yang diurapi akan dicukupkan oleh Tuhan. Saya mengalami itu. Saya mengalami COVID beberapa waktu yang lalu dan luar biasa. Gejalanya sangat ringan. Padahal saya ada komorbid. Awalnya saya sempat takut, khawatir, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan izin saya kena COVID, Tuhan jagai saya, Tuhan lindungi saya, biar gejalanya ringan. Dan luar biasa, gejalanya ringan. 1 hari sudah sehat, sudah segar kembali. Cuma karena masih positif aja, saya nggak keluar rumah. Saudara sekalian, kita butuh urapan. Kita butuh urapan Tuhan. Kita butuh favor, power, presence, skill, ability. Untuk kita boleh memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Kami mau buka hati kami dan kami mau terima urapan itu. Roh Kudus urapi setiap kami. Urapi kami jemaat-Mu. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan kami boleh dipenuhi, disertai dengan urapan yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami yakin orang-orang yang diurapi diberikan kemenangan. Orang-orang yang diurapi doanya dijawab oleh Tuhan. Ada kemenangan yang gilang gemilang yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Biar kami boleh terima favor itu, power itu, the presence itu, penyertaan itu. Dan kami terima skill, ability, kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati setiap jemaat-Mu, urapi kami satu demi satu. Tidak ada satu pun yang Kau lalui, tidak ada satu pun yang Kau lewati ya Bapa. Urapi kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan aminkan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai dan menuntun hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima
Ya, selamat pulang, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati.